Hai guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 396 ya guys ya. Dan di video kali ini kita bakalan bahas gimana Wo Yuhao menekan 3 keluarga Hongchen. Penasaran ya kan? Tapi buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu spoiler bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Desa Jing Hongchen merasa muak mendengarkan ancaman Huo Yuhao, serta Yuhao sendiri menunjukkan tatapan menghina. Dia tanpa ragu melepaskan alat roh pertahanan tingkat 9 yang disebut kerinduan Hongchen. Bahkan sebagai salah satu master alat roh level 9 terbaik di kerajaan Rio, Jing Hongchen jelas memiliki banyak alat roh level 9 di tubuhnya. Baru saja lapisan barrier penghalang menyelimuti area di sekitarnya, sebuah cahaya biru sedingin es muncul di sekitar area baku hantam, serta menimbulkan goresan samar di permukaan bariernya, membuat Jing Hongchen tiba-tiba saja mengerang, seolah-olah tubuhnya dicabik-cabik dengan sangat brutal. Perasaan ekstrim tersebut jelas membuat Jing Hongchen langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Bahkan belum sempat dia kembali bereaksi, Huo Yuhao dan Tang Wutong tiba-tiba saja sudah muncul di dalam barrier penghalang kerinduan. Bersamaan dengan hal itu, suhu tiba-tiba saja turun sangat drastis, hampir mencapai minus 150 derajat Celcius. Saat ini Huo Yuhao diam-diam melepaskan domain es Kaisar Bing Er. Apakah itu Jing Hongchen, Xiao Hongchen, atau Meng Hongchen? Mereka semua merasa darah mereka telah membeku, kekuatan roh, bahkan aura mereka menjadi berantakan. Mereka hanya bisa berusaha mengalirkan kekuatan roh ke setiap meridian untuk menjaga tubuh mereka dari hawa dingin. Setelah itu, mereka melihat senyum di wajah Wo Yuhao, bukan senyum arogan ataupun menghina, melainkan senyum manis, memberikan perasaan sangat sulit untuk bisa menahannya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan sangat lembut. Dia kemudian menggerakkan tangan kanannya. Sebuah bilah emas kebiruan alias belati embun pagi muncul dan dengan lembut menggores barrier kerinduan Hongchen, membuat barrier tersebut seketika hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, raungan naga bergema dari Tang Wutong. Kepala naga berwarna emas kebiruan melepaskan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya langsung menekan Xiao Hongchen bersama Meng Hongchen. Saat berikutnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong tiba-tiba saja menghilang dan sudah muncul di depan Xiao Hongchen. Bahkan Yuhao terlihat melepaskan aura luar biasa edun dari tubuhnya langsung menyapu tubuh Xiao Hongchen, membuat tubuh cucu pertama Jing Hongchen langsung membeku. Tepat ketika Meng Hongchen dan Jing Hongchen melepaskan serangan, sebuah cahaya kemasan dari tubuh Tang Wutong kembali bersinar. Kemudian kembali terdengar raungan naga yang langsung memblokir serangan mereka berdua, membuat keduanya tidak bisa melakukan apapun untuk membebaskan Xiao Hongchen dari kekangan King Huo Yuhao. Dengan membawa tubuh Xiao Hongchen yang sudah membeku tidak berdaya, Huo Yuhao dan Tang Wutong mundur beberapa meter dari Jing Hongchen. Kemudian Yuhao mengangkat tangan kanannya tepat di atas kepala Xiao Hongchen, serta memberikan tatapan dingin ke arah Jing Hongchen. Tubuh Jing Hongchen bergetar, bukan karena dia marah, tapi dia takut cucunya koit di tangan Yuhao, di mana Jing Hongchen akhirnya benar-benar mengakui Yuhao sangat kuat. Dia saat ini telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri
betapa menakutkannya Huo Yuhao saat ini. Jing Hongchen juga akhirnya mengerti kenapa Yuho sebelumnya berjanji akan membiarkan mereka bertiga tetap hidup jika memberikan informasi. Pasalnya mereka bertiga memang bukan lagi lawan yang pantas untuk Yu Hao. Selain itu juga, Jing Hongchen tidak pernah menyangka anak berusia 20 tahun lebih telah memiliki kekuatan layaknya seorang limit Doulo, sehingga menandakan dunia Doulo pasti akan mengalami perubahan besar. Meski kerajaan Ryu memiliki keunggulan alatro, tapi tiga kerajaan mampu mendapatkan keajaiban dengan adanya Huo Yuhao, sehingga sulit untuk menentukan apakah rencana kerajaan Ryu menguasai benua akan berhasil. Setelah memikirkan hal tersebut, Jing Hongchen lantas menghela nafas dan menutup matanya. Dia juga mengangguk kepada Yu Hao dan mengatakan kalau dia akan memberitahu informasi yang diinginkan Huo Yu Hao. Jika hari ini berada di 20 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu, Jing Hongchen pasti akan melindungi martabatnya sendiri, bahkan jika harus melihat cucunya mati di depan matanya. Hal itu karena karakternya sebagai ketua aula kebajikan. Namun segalanya berbeda sekarang. Dia sudah tua, dia lebih menghargai keluarganya. Dia hanya memiliki dua cucu yang luar biasa sekarang. Mereka adalah seluruh harapannya. Mereka juga harapan keluarganya. Bawahan dan rekan-rekan Jing Hongchen hampir semuanya mati karena ledakan sebelumnya. Kalau tidak, kenapa dia berada dalam kondisi seperti ini? Inilah sebabnya dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa berkompromi selama dia bisa menyelamatkan nyawa kedua cucunya. Sambil mengangguk dan melambaikan tangannya, tubuh Xiao Hongchen kembali mencair dan melayang ke hadapan Jing Hongchen. Yu Hao bahkan tidak takut Jing Hongchen membohonginya. Jika benar, maka dia bisa dengan mudah benar-benar menghabisi mereka bertiga dengan kekuatannya saat ini. Xiao Hongchen sendiri masih bergedik bahkan setelah dia kembali normal. Dia tidak takut, tetapi masih gemetar karena kedinginan. Hatinya masih dipenuhi amarah. Dia seolah-olah siap mati menghadapi Huo Yuhao. Sedangkan Huo Yuhao menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi Xiao Hongchen. Dia juga mengatakan, dia tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih telah memberinya tekanan. Terima kasih telah menjadi lawannya di masa lalu. Oleh sebab itu, Yu Hao tidak akan membunuh mereka hari ini, sehingga mereka juga tidak perlu takut. Tapi jika Xiao Hongchen berniat membalaskan dendam, Yu Hao siap menunggunya kapan saja, tapi tidak dengan kemampuannya saat ini. Mendengarkan hal itu, Jing Hongchen yang tiba-tiba saja terpancing emosi dan meminta Yu Hao untuk segera pergi. Dia juga menjelaskan, pasukan elit kerajaan Ryu berada sekitar 500 km wilayah selatan kota Tiando. Mereka sedang beristirahat di sekitaran pegunungan. Bukan tanpa alasan, Jing Hongchen langsung memberikan informasi dan meminta Yu Hao untuk segera pergi. Pasalnya jika Yu Hao terus berbacot, mungkin Xiao Hongchen tidak lagi bisa menahan emosinya dan bertindak nekat. Jika hal itu terjadi, mungkin dirinya akan benar-benar kehilangan salah satu cucunya hari ini juga. Setelah mendengarkan informasi yang dia inginkan, Yu Hao lantas tersenyum meraih tangan Tang Wutong. Dia juga tidak lupa berterima kasih kepada Jing Hongchen. Namun ketika dia baru saja berbalik, Jing Hongchen tiba-tiba memanggilnya, sehingga membuat Yu Hao cukup terkejut. Sementara Jing Hongchen mengatakan, saat ini permaisuri Dewi Perang Juzi sedang diselidiki oleh Su Tianran. Meskipun dia tidak tahu apa alasannya, tetapi hal itu ada hubungannya dengan Sekte Roh Suci. Menurut informasi yang dia dapatkan, para pasukan Master Alatro Kerajaan Ryu secara gila membunuh para Master Jahat di tingkat keroco. Hanya Master Jahat di atas level 90 yang berhasil melarikan diri.
sehingga menimbulkan beberapa kebingungan di ibu kota Radian. Itu juga yang menjadi alasan kenapa pasukan kerajaan Ryu belum kembali melakukan tindakan. Permaisuri Dewi Perang hanya melatih beberapa legiun baru untuk mengisi kekosongan dan mengumpulkan kekuatan. Di saat Yu Hao hanya terdiam dan sudah mengetahui hal tersebut, serta tidak mengerti kenapa Jing Hongchen memberikan informasi tersebut kepadanya, Jing Hongchen kembali melanjutkan. Saat ini, para Master Alatro yang baru dilatih akan segera bergerak mengisi kekosongan. Dengan begitu, bisa menghilangkan rasa tidak enak hati Juzi kepada Sutianran, serta kepada Ye Sisui dan Long Xiaoyao. Bahkan bisa memperkuat pasukan Sutianran. Menjadi fakta, kedua limit dolo tersebut juga tidak akan mendapatkan keuntungan absolut. Selain itu juga, Jing Hongchen sangat yakin permaisuri Dewi Perang pasti dalam kondisi baik. Mau bagaimanapun, Sutianran sangat mempercayainya. Lebih jauhnya lagi, Sutianran juga masih bergantung kepada Juzi dalam perang. Oleh sebab itu, dengan adanya hal ini, bisa menjadi peluang bagus bagi Yu Hao. Namun terserah dia ingin melakukan apa yang diinginkan. Dirinya tidak bisa mengatakan hal ini lebih jauh lagi. Hal ini juga bisa dianggap sebagai balas budi Yu Hao tidak membunuh dirinya dan kedua cucunya. Huo Yu Hao tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut. Kemudian dia kembali meraih tangan Tang Wutong. Tubuh mereka berdua kembali menghilang di balik bayangan tanpa menimbulkan suara apapun. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen keduanya tercengang ketika mereka mendengar apa yang sebelumnya dikatakan oleh Jing Hongchen. Mereka tidak berharap dia memberikan informasi rahasia internal kerajaan Ryu kepada Yu Hao dengan cara seperti ini. Seolah-olah menyadari pikiran kedua cucunya, Jing Hongchen lantas menegaskan dirinya sama sekali tidak membohongi Huo Yu Hao tentang apa yang dikatakan sebelumnya. Bisa dibilang, semua ucapannya merupakan tindakan pengkhianatan kepada kerajaan Ryu. Suara Xiao Hongchen sedikit serak ketika dia bertanya, kenapa kakeknya melakukan hal seperti ini? Sambil memberikan tatapan dingin, Jing Hongchen menegaskan, tindakan mereka berdua sebelumnya sangatlah konyol. Meskipun di masa depan kerajaan Ryu menguasai benua, Akademi Shrek tetap tidak akan goyah. Kerajaan Ryu tidak akan pernah menargetkan Akademi Shrek. Alasannya sangat sederhana. Akademi Shrek hanya sebuah akademi dan bukan kerajaan. Ini juga menjadi alasan kenapa Akademi Shrek sangat pintar. Mereka tidak pernah condong ke arah pihak manapun. Mereka hanya mempengaruhi para Master Roh dan Master Alatro. Lebih jauhnya lagi, tidak peduli kerajaan mana yang memerintah benua ini, mereka pasti ingin Akademi Shrek tetap bertahan. Inilah kenapa Akademi Shrek bisa bertahan lebih dari 10.000 tahun dan akan terus tetap bertahan. Jika kerajaan Ryu ingin menghancurkan Akademi Shrek, mungkin hal itu awal dari kehancuran mereka sendiri. Pasalnya terlalu banyak orang kuat di dalam Akademi Shrek. Di saat Xiao Hongchen menggertakkan gigi dan tidak mengatakan apapun, Meng Hongchen justru mengatakan, Akademi Shrek memang sebuah institusi terbaik di benua. Meskipun mereka saat itu dikucilkan saat melakukan pertukaran pelajar, tapi setiap kali mereka bertanya, mereka akan mendapatkan jawaban akurat. Suasana di Akademi Shrek juga sangat damai. Kemungkinan hal itu juga menjadi alasan kenapa banyak lulusan Akademi Shrek tetap berada di halaman dalam. Ketika Xiao Hongchen tidak setuju dengan ucapan barusan dan beranggapan semuanya hanyalah omong kosong, Jing Hongchen lantas menggelengkan kepalanya dan mengatakan, Xiao Hongchen terlalu keras kepala. Dirinya pernah datang ke Akademi Shrek dan sudah membuktikan betapa luar biasanya akademi tersebut. Itulah yang menjadi alasan utama kenapa dirinya melakukan pertukaran pelajar. Tujuannya hanyalah ingin mereka berdua mendapatkan pemahaman tentang dunia Master Roh lebih dalam. Dirinya juga percaya
Setiap Master Roh di seluruh benua pasti ingin belajar di Akademi Shrek, bahkan Su Tianran sekalipun. Di saat Meng Hongchen terkejut mendengarkan nama Su Tianran, Jing Hongchen mengangguk dan mengatakan, percaya atau tidak, jika Su Tianran di masa depan memerintah benua, dia pasti akan mengirim putra mahkota ke Akademi Shrek. Hal itu sekaligus akan menjamin keselamatan putra mahkota. Itulah pesona luar biasa Akademi Shrek yang sebenarnya. Adapun alasan kenapa Jing Hongchen memberikan informasi rahasia seperti sebelumnya kepada Yu Hao, alasannya sangatlah sederhana. Selain sengaja memang ingin supaya Yu Hao mengetahui masalah internal kerajaan Ryu dan membuat keputusan, Jing Hongchen juga tidak ingin melihat kerajaan Ryu terlalu cepat mendominasi benua. Pasalnya, jika kerajaan berhasil menguasai benua, para master alat roh seperti mereka akan langsung kehilangan pijakan. Selama perang masih berlanjut, kedua cucunya juga memiliki kesempatan untuk bersinar di aula suci di masa depan. Inilah alasan sebenarnya Jing Hongchen melakukan hal tersebut. Meskipun tindakannya mengkhianati kerajaan, tapi setidaknya dia telah menyelamatkan keluarganya. Setelah mengatakan hal itu, Jing Hongchen menutup matanya dengan ekspresi menyedihkan dan melanjutkan. Kedua cucunya harus ingat untuk tidak pernah memperlakukan Huo Yuhao sebagai target lagi. Tidak ada satupun dari mereka memiliki kesempatan untuk melawannya. Yu Hao merupakan anak paling jenius dari Akademi Shrek. Dia telah berkembang sangat pesat melampaui bayangan semua orang. Bahkan dua limit dolo dari sekte roh suci sekalipun belum tentu bisa membunuh Yu Hao. Lebih jauhnya lagi, jika kedua limit dolo tersebut di masa depan koit karena usia, maka benua ini sepenuhnya pasti akan menjadi milik Yu Hao. Jika ada orang yang bisa dibandingkan dengan Yu Hao, mungkin orang tersebut adalah pendiri sekte Tang alias Tang San. Pada saat itu, Tang San memimpin 7 monster Shrek saat mendirikan sekte Tang. Mereka mendominasi seluruh benua dan akhirnya menjadi dewa. Tang San juga dikatakan mengalahkan ketua Aula Wuhun yang saat itu telah menjadi dewa. Dimulai dari masa tersebut, Tang San menghancurkan Aula Wuhun dan memecah seluruh anggota ke setiap benua, bahkan mengendalikan seluruh benua dalam waktu beberapa tahun. Setelah urusan benua membaik, Tang San akhirnya naik ke alam dewa dan menghilang. Meskipun semua yang dia katakan hanyalah sebuah legenda dari benua Doulo, tapi Jing Hongchen sangat yakin Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki potensi menjadi dewa jika legenda tersebut benar. Mereka berdua bukan lagi lawan yang bisa menandingi Tang Wutong dan Huo Yuhao. Ketika mereka mendengar kata dewa, Xiao Hongchen langsung tertegun. Dia belum pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Apa artinya menjadi dewa? Apakah benar ada dewa di dunia ini? Tidak ada yang tahu. Tapi legenda tersebut benar-benar ada di dalam sekte Tang dan Akademi Shrek. Bahkan sampai sekarang, patung-patung generasi pertama dari 7 monster Shrek yang menjadi dewa masih berada di luar gerbang Akademi Shrek. Jing Hongchen mengangguk dengan serius. Apa yang dia katakan mungkin adalah kenyataan. Waktu yang akan membuktikan segala kebenaran. Mungkin mereka bisa melihat penampilan seorang dewa dalam hidup mereka. Meng Hongchen benar-benar bingung saat ini. Sedangkan Xiao Hongchen linglung. Dia tidak berharap bahwa orang yang dia selalu anggap sebagai musuh terbesarnya memiliki potensi untuk menjadi dewa. Sementara itu di sisi lain, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak tinggal lagi setelah mereka meninggalkan istana. Mereka terbang ke langit. Semua alat roh pengintai udara benar-benar tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Waduh, udah ada fakta yang diungkapin sama Jing Hongchen ya guys ya.
kalau keberadaan dewa itu memanglah ada. Sedangkan Huo Yuho dan Tang Wutong memang paling berpotensi menjadi dewa. Yu Hao sudah mendapatkan warisan dewa emosi, sedangkan Tang Wutong jelas merupakan anak Raja Dewa Tangsan. Keduanya memang akan menjadi dewa di masa depan. Ya bisa dibilang, Jing Hongchen ini sangat pandai mengamati situasi ya guys ya, dan sangat pintar untuk mengambil keputusan. Nah, sedangkan di spoiler-spoiler berikutnya, kita bakal bahas lagi nih gimana Yu Hao menghadapi pasukan kerajaan Rio. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoilernya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.